Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast Bijak Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Bersama saya, Mas Budi. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, untuk edisi kali ini saya ditemani oleh seorang penyuluh pajak Kanwil DJP Jakarta Utara, yaitu Bapak Najib. Apa kabar Pak Najib? Alhamdulillah Mas Budi, semoga kita semua sehat-sehat ya Mas Budi ya. Apalagi udah berapa tahun ya? 2 tahun ya pandemi ya. Iya. Mudah-mudahan segera berakhir, nggak pakai masker-maskeran, nggak ada sakit-sakit lagi gitu ya Mas Budi ya. Amin. Nah, Pak Najib, sebentar lagi kan kita akan meninggalkan tahun 2022 dan berjumpa di tahun 2023. Ya. Nah, salah satu momen yang akan kita temui di awal tahun adalah pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan, baik untuk orang pribadi maupun untuk badan. Iya. Kira-kira apa sih Pak yang perlu kita persiapkan di akhir tahun ini? Baik, betul Mas Budi. Ini kan udah akhir tahun ya, Desember dan pertengahan mungkin 2-3 minggu lagi kita tahun baruan. Jadi untuk teman-teman semua, para kawan pajak, wajib pajak yang sudah punya kewajiban, baik yang karyawan, pengusaha UMKM, ini bisa mulai nih dicicil nih berkas-berkasnya. Kalau yang karyawan, kayak seperti kita ini, bisa mulai aset-asetnya apa aja sih yang dibeli. Tahun ini ada beli rumah enggak, beli mobil, terus apalagi tuh rekening. Nah, itu direkap, jangan sampai ada yang kelupaan gitu Mas Budi. Oh, baik. Nah, kalau untuk yang seperti kita nih, Pak, kan kita berprofesi sebagai karyawan. Ya. Penghasilan kita tuh kan katanya udah dipotong ya oleh Ya, pemberi betul. kerja. Persiapannya seperti apa ya, Pak? Nah, ini juga sesuatu yang sebetulnya simpel ya. Cuman kita itu suka lupa dan suka lalai gitu. Kalau untuk karyawan, hal yang paling penting pertama adalah bukti potong. Ya, Oke. bukti potong. Kenapa? Bukti potong itu sebetulnya adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh pemberi kerja atau kantor kita, tempat kita kerja. Nah, bukti potong ini coba ditanya deh, kan biasanya kan kata orang kantor, oh penghasilannya udah dipotong pajak, ya Iya. kan? Ini gaji kamu sekian, potong pajak sekian gitu. Nah, minta bukti potongnya nih. Bukti potongnya, terus untuk aset-asetnya juga kan nanti direkap. Biasanya umumnya itu rekening, rekening buat gaji, ya kan, tabungan dan segala macam. Itu tuh paling penting dan jangan sampai terlewat karena yang diminta di SPT tahunan itu untuk rekening adalah saldo per 31 Desember tahun 2022. Ini untuk SPT 2022 gitu. Nah, terus misalnya nih, karyawan ini dapat penghasilan dari kerjaan lain. Misalnya karena dia menjual aset, sehingga dia dapat penghasilan, atau penghasilan karena usaha sampingan. Apakah penghasilan itu nanti digabung atau seperti apa ya, Pak? Nah, baik. Ini juga kasus yang sering ditemui di Kanwil Jakarta Utara atau KPP-KPP lain. Untuk penghasilan ya, untuk SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi pada dasarnya adalah menghitung penghasilan yang didapatkan oleh orang pribadi dalam 1 tahun. Dari Januari sampai dengan Desember. Jadi, Januari sampai Desember dia dapat penghasilan dari mana aja. Misalnya Mas Budi ini kan karyawan ya. Karyawan mendapat penghasilan dari kantornya. Tapi ternyata Mas Budi juga misalnya membantu menjualkan rumah tetangganya misalnya. Dapat fee misalnya. Fee ini kan penghasilan yang didapatkan di tahun tersebut. Ya. Nah, ini juga dimasukkan ke dalam SPT. Oh. Terus misalnya Mas Budi punya mobil. Punya mobil dulu belinya 100 juta misalnya. Mas Budi jual. Sekian tahun kemudian misal dijual ternyata jualnya nggak sampai lebih dari 100 juta, misal cuman terjual 90 juta. Itu kan nggak untung ya. Nah, untuk aset-aset yang dijual dan Mas Budi tidak dapat keuntungan, itu nggak usah dilaporkan.
Oh. Karena di SPT baik. itu, di SPT tahunan pajak penghasilan, yang terkait penjualan aset, yang dilaporkan adalah keuntungan dari penjualan aset. Oh. Jadi hanya untungnya saja. Kecuali kalau jual rumah atau properti tanah dan bangunan, itu kan pajak final ya. Itu udah langsung include di waktu dia ngurus di notaris, biasanya udah diurusin. Oh. Begitu. Nanti untuk penghasilan Mas Budi yang contoh dia bantu jualin rumah atau jualin usaha temennya gitu. Kalau misalnya Mas Budi dapat bukti potong, dipotong pajak gitu oleh rekannya segala macam. Nah, bukti potong ini nanti Mas Budi bisa masukkan dalam SPT sebagai kredit pajak atau sebagai pengurang pajak penghasilan yang harus disetor di awal tahun depan. Gitu, Mas. Sebetulnya simpel banget ya. Mm-mm. Terkait prosedur penyampaian SPT ini karena kita untuk saat ini pun tidak perlu datang ke kantor pajak ya Pak. Betul. Tidak perlu lagi isi formulir yang kertas manual tersebut yang di situ biasanya kita sering salah hitung gitu. Iya, jadi memang Direktorat Jenderal Pajak itu sudah melakukan beberapa terobosan terkait dengan SPT. Pertama, dibuat SPT dalam bentuk elektronik. Jadi wajib pajak itu nggak perlu lagi ngantri ke kantor pajak, datang pagi-pagi, ngambil nomor antrian, terus fisik SPT, ya kan, fisik SPT harus diisi pakai tulisan tangan, hitung sendiri pakai kalkulator, takutnya miss, salah hitung. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu membuat sistem gimana caranya, cuman cukup masukin penghasilannya. Contoh kayak tadi nih Mas Budi, misalnya Mas Budi dapat penghasilan dari bantuin usaha orang. Nah, penghasilan ini belum dipotong pajak misalnya Mas Budi. Mas Budi sebagai karyawan, di SPT-nya Mas Budi, masukin penghasilan sebagai karyawan, masukin juga penghasilan yang lain-lain. Nanti si SPT elektronik ini atau e-filing atau e-form ini akan menghitung berapa seharusnya pajak yang dibayar, yang sudah dipotong perusahaan berapa, yang belum dipotong dan harus disetorkan kepada negara itu berapa, gitu Mas Budi. Jadi perhitungannya sudah ada di sistem itu ya Pak. Betul. Nah, kira-kira hal apa lagi ya Pak yang patut kita perhatikan dalam penyampaian SPT ini Pak Najib? Baik. Untuk karyawan ya, yang biasanya kita itu kurang perhatian adalah ketika misalnya di tahun tersebut kita pindah kerja. Misal Mas Budi atau temannya atau saudaranya bekerja di PTA. Bulan Juni atau bulan Juli pindah ke PTB. Nah, kadang-kadang kita tuh berpikir gini, pasti yang kantor gue yang baru ini udah bener lah ngitungnya, ya kan? Iya. Penghasilan yang lama ya otomatis lah, ya. Tapi sebetulnya si PTA yang ke tempat kerja dia yang lama itu punya kewajiban untuk mengeluarkan bukti potong ketika si pegawai resign atau pindah. Jadi ketika pegawai itu keluar dari PTA, si PTA ini harusnya langsung menerbitkan bukti potong. Ini loh si Budi selama kerja di PTA penghasilannya sekian, dipotong pajak sekian. Nanti bukti potong itu kita kasih ke PT yang baru, ke PTB. Nanti PTB ini akan menghitung, oh ternyata si Budi ini sudah kerja di tempat lain di tahun yang sama, penghasilannya sekian. Nanti akan dikalkulasi penghasilan yang waktu di PTB dan di PTA, berapa penghasilan total setahun, berapa yang harus dipotong dalam setahun, sehingga ketika masuk Desember, PTB ini bisa menghitung pajaknya dengan benar. Jadi nanti Mas Budi atau orang lain yang dengan kondisi seperti ini, ketika dia mau bikin SPT di awal tahun berikutnya, itu nggak perlu lagi ribet dia menghitung lagi, melihat kekurangan pajaknya berapa, nggak ribet, karena sudah diselesaikan oleh PTB dengan berbekal dokumen bukti potong dari PTA, gitu. Ya, kadang hal tersebut ya Pak yang kadang kita kurang aware jadinya sedikit terlewat. Nah, bagi kawan pajak khususnya di wilayah Jakarta Utara, Kanwil DJP Jakarta Utara berencana untuk mengadakan pojok pajak, salah satunya merupakan booth konsultasi di Pusat
keramaian yang ada di lingkungan Jakarta Utara. Untuk semakin menjangkau wajib pajak, mungkin beberapa titik lokasi itu ada di pusat perbelanjaan ya Pak Najib betul. ya. Nah, untuk informasi lokasinya dapat dipantau terus di akun-akun media sosial. Baik, sampai di sini dulu podcast Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara edisi kali ini. Tetap pantengin akun-akun media sosial Kanwil DJP Jakarta Utara, baik itu Instagram, Facebook, maupun Twitter untuk mendapatkan informasi-informasi terkini di bidang perpajakan, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Saya, Mas Budi. Saya Najib. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.